Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas dividen PT Panin Sekuritas Tbk tahun 2022. Panin Sekuritas merupakan salah satu perusahaan efek terkemuka yang hadir untuk menjawab kebutuhan investasi para investor, baik perorangan, perusahaan swasta, maupun lembaga pemerintahan. Panin Sekuritas juga masuk dalam Panin Group, di mana pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Panin Sekuritas Tbk antara lain, PT Patria Nusa Adamas sebagai pengendali sebesar 30%, dan Bank Pan Indonesia Tbk sebesar 29%. Sisanya 41% adalah saham publik. Panin Sekuritas sendiri berdiri pada 7 Juli 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 14 September 1989. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Panin Sekuritas meliputi jasa perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek. Selain itu, Panin Sekuritas juga menjalankan usaha manajer investasi melalui anak usahanya yang dimiliki sebanyak 90% yaitu PT Panin Asset Management. Panin Sekuritas juga memiliki aplikasi trading online sendiri dengan nama Panin Sekuritas Online Stock Trading atau POS. Kalian bisa download aplikasi tersebut di App Store maupun di Google Play Store. POS sendiri adalah sistem perdagangan saham dan derivatifnya melalui internet yang memungkinkan nasabah memantau langsung pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara real time. Nasabah dapat melakukan sendiri order beli atau jual tanpa melalui perantara atau dealer. Order tersebut secara otomatis akan langsung diteruskan ke sistem remote trading yang terkoneksi ke mesin perdagangan Bursa Efek Indonesia, yaitu Jakarta Automatic Trading System. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2021, PT Panin Sekuritas Tbk dengan kode bursa PANS berhasil membukukan laba bersih sebesar 151,67 miliar rupiah atau naik 81,43% secara year on year. Walaupun laba bersih tahun buku 2021 ini naik cukup signifikan, namun masih di bawah tahun 2017 sebesar 177,21 miliar rupiah. Sama halnya juga dengan pendapatan kotornya, di mana pendapatan kotor pada tahun 2017 lebih tinggi dibanding tahun buku 2021, yaitu sebesar 426,94 miliar rupiah. Pada tanggal 13 Juli tahun 2022, Panin Sekuritas mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan untuk membahas kinerja dan juga dividen yang akan dibagikan. Dari hasil rapat tersebut diputuskan, Panin Sekuritas akan membagikan dividen sebesar 108 miliar rupiah atau setara dengan 72% laba bersih tahun 2021. Dan jika dibagi per lembar sahamnya, maka dividen yang dibagikan sebesar 150 rupiah. Dividen payout ratio tahun ini lebih kecil dibanding dengan dividen payout ratio tahun buku 2020 yang sebesar 86%. Namun karena pulihnya kinerja tahun 2021, sehingga earning per share-nya naik hampir 2 kali lipat, maka dividen tahun ini lebih besar dibanding tahun buku 2020. Berdasarkan data investing.com, Panin Sekuritas termasuk salah satu perusahaan sekuritas yang rutin membagikan dividen setiap tahunnya sejak tahun 2000 atau sejak IPO, dan tidak pernah absen sekalipun, berbanding terbalik dengan grup Panin lainnya yang jarang bagi dividen, dan dividen tiap tahunnya pun terbilang nggak kecil-kecil amat. Lalu bagaimana dengan pergerakan saham Panin Sekuritas beberapa tahun ini? Jika kita lihat pergerakan sahamnya di 5 tahun terakhir, terjadi penurunan kurang lebih 40%. Hal ini disebabkan kinerja 2018 yang turun. Walaupun kinerja 2019 sempat naik, namun tidak bertahan lama karena pandemi di tahun 2020, sehingga pendapatan juga turun, dan penurunan saham paling tajam di tahun 2020. Sekarang, untuk pergerakan saham year to date-nya sudah kembali uptrend, berimbang dengan pendapatan di kuartal pertama 2022 ini yang naik cukup signifikan, atau hampir 2 kali lipat year on year-nya. Apalagi ditambah dengan RUPS, pembagian dividen ini, tentu harga saham akan terdongkrak. Lalu dari valuasinya sendiri, price earning ratio-nya cukup bagus di 4,5 kali, dan yang menarik adalah PBV-nya yang hanya 0,76 kali, yang artinya saham ini termasuk murah. Jika dilihat dari laporan kuartal pertama 2022, di mana earning per share-nya Rp87, dan jika pendapatan konsisten untuk kuartal selanjutnya, maka estimasi earning per share-nya di tahun buku 2022 akan mencapai Rp348. Bisa dipastikan saham Panin Sekuritas dapat menembus setidaknya Rp2.000, dan itu pun masih murah karena Rp2.000 adalah nilai wajar Panin Sekuritas secara valuasinya. Lalu, kalau mau masuk sekarang, apakah berpotensi dividen trap?
Oke, sekarang kita lihat pergerakan sahamnya sebelum RUPS, atau sebulan sebelumnya, di mana kenaikannya hanya 5% selama sebulan terakhir, dan mulai naiknya sejak pengumuman dividen di tanggal 13 Juli kemarin, yang artinya kemungkinan saham akan naik sampai tanggal QM date-nya, dan pastinya akan ada trap minimal 1 kali ARB. Namun untuk investasi jangka menengah sampai jangka panjang, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa secara valuasi masih sangat murah, dan jika kinerja bagus, saham ini cukup layak untuk dikoleksi. Untuk yield dividen tahun ini dengan harga penutupan di hari Jumat kemarin di angka Rp1.600 adalah 150 dibagi 1.600 dikali 100% sama dengan 9,3%. Yield ini terbilang cukup jumbo, namun Panin Sekuritas sendiri biasanya bagi dividen dengan yield di atas 5%. Adapun jadwal pembagian dividen Panin Sekuritas adalah sebagai berikut. Kumulatif debt di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada tanggal 21 Juli 2022. Sedangkan expired date-nya jatuh sehari setelahnya, yaitu di tanggal 22 Juli 2022. Untuk pasar tunai, QM date-nya jatuh pada tanggal 25 Juli 2022. Dan expired date-nya di pasar tunai jatuh sehari setelahnya, yaitu di tanggal 26 Juli 2022. Untuk recording date-nya jatuh pada tanggal 25 Juli 2022. Dan payment date-nya akan jatuh pada tanggal 3 Agustus 2022. Sekian dulu video dividen PT Panin Sekuritas Tbk tahun 2022. Thank you for watching. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan lupa di like dan subscribe juga ya.